Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di sini kita akan membuat lagi ya untuk halaman front end, lebih spesifiknya untuk yang detail project. Jadi untuk tampilannya yang nanti akan kita buat kira-kira kayak gini ya. Kita akan bikin banner, misalkan judul dari projectnya apa, atau detail yang nantinya akan kita donasi itu apa sih nama projectnya ya. Terus misalkan siapa yang ngegalang dana, ada profilnya juga. Misalkan ada di sini, misalkan ada thumbnail kalau ada thumbnail ya. Terus misalkan ada deskripsi. Kita nggak akan tambahkan dulu misalkan kayak komentar atau misalkan rating atau review, kita nggak perlu tambahkan dulu ya. Kita akan bikin yang simple aja, yang sederhana aja. Nah, misalkan di bagian kanannya kita tambahkan juga ya, misalkan di sini dana yang sudah terkumpulnya berapa, misalkan dari totalnya berapa kayak gitu ya. Terus kita akan tambahkan juga misalkan progress bar, misalkan berapa persen. Terus misalkan kita juga akan tambahkan tombol donasi sekarang yang nantinya kalau kita klik akan redirect ke halaman donasi yang ini. Cuman yang halaman ini kita akan skip ya, kita akan lanjutkannya di video-video selanjutnya. Dan misalkan di bagian bawahnya kita akan tambahkan misalkan list donatur yang sudah berdonasi untuk project ini atau project terkait. Nah, jadi kira-kira gitu dulu ya. Jadi sekarang teman-teman bisa buka aja, misalkan sekarang saya udah buka nih ya, ini untuk list project. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa buka aja kode editor teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan untuk membuat detail project. Nah, jadi pertama kita akan tambahkan routingnya dulu ya. Kita akan bikin root yang sampel aja gitu, misalkan donation/1. Ini artinya untuk detail, nanti kalau udah ada datanya atau kita udah ambil dari backend, kita akan bikin root yang dinamis. Jadi misalkan saya copy nih, terus saya paste, misalkan yang ini donation/berapa/1 ya, untuk ngasih tahu bahwa ini tuh root detail. Misalkan view-nya kita kasih aja misalkan rename jadi donation_detail. Misalkan yang ini saya mau duplicate aja ya. Nah, cuman kalau kita lihat di Figma kita, yang ini kan simple ya, cuman ada banner aja nih. Jadi kita akan copy-nya dari yang apa? Jangan yang donasi ya, terlalu kompleks atau terlalu lengkap stylenya. Misalkan saya copy dari yang bagian kontak aja nih, kontak atau about aja yang simple. Jadi misalkan saya duplicate, terus saya rename jadi donation_detail kayak gini. Nah, misalkan saya mau update beberapa, pertama saya mau ganti title-nya dulu. Nah, title-nya misalkan saya mau samain dulu ya, kayak di sini misalkan darurat peduli korban gempa Banten misalkan gitu. Jadi misalkan saya ini ya multi selection biar sekalian. Nah, misalkan kayak gini. Dan terus yang ini nih, yang komentar ini kita ganti aja ya, misalkan jadi detail. Nah, tinggal kita coba reload dulu ya. Kita reload, kita akses ke donation/1 gini. Nah, sekarang udah tampil nih ya. Yang ini sama tampilannya. Terus yang ini untuk deskripsi nanti kita akan sesuaiin ya sama yang ada di sini. Nah, jadi misalkan coba saya buka lagi. Saya hapus yang bagian collage 12 saja, saya hapus. Yang raw-nya saya biarkan dulu nggak apa-apa. Misalkan kalau kita lihat stylenya di sini kan ada dua bagian ya, atau dua section. Jadi ada konten, ada sidebar. Jadi sekarang saya bisa bikin dua kolom. Nah, misalkan call pertama itu berapa? Misalkan 8 ya. Jadi kita bisa bikin aja call large-nya misalkan 8. Terus saya juga bisa bikin misalkan call large-nya misalkan 4. Ini untuk yang sidebar. Jadi kita fokus dulu yang konten. Misalkan kontennya kita akan tambahkan apa? Misalkan saya bikin flexbox dulu ya. Misalkan kelasnya deflex. Kita kasih misalkan align item center kayak gini. Nah, misalkan yang ini kita akan bikin untuk yang profile. Nah, misalkan kita bikin kelas namanya IMG, terus kita tambahkan juga misalkan roundednya circle kayak gini. Tinggal kita kasih style, misalkan stylenya apa? Misalkan overflow-nya hidden ya. Terus misalkan width-nya 60 aja, jangan besar-besar. Misalkan kita kasih width-nya dulu 60 pixel, kita kasih juga overflow hidden kayak gini. Nah, tinggal misalkan di dalamnya ada apa? Misalkan kita akan tambahkan IMG. Misalkan IMG source-nya kemana? Misalkan untuk sekarang kita arahkan dulu ya ke admin LTI. Misalkan aset, terus di admin LTI ada kalau nggak salah user 2. Yang ini nih ya, yang 128 kali 128. Saya enter aja, terus misalkan saya kasih width-nya 100. Nah, jadi di sini saya bisa tambahkan kelas, misalkan kelasnya W100 ya. Coba saya tutup dulu sidebar-nya. Jadi misalkan gini ya. Jadi ada
elemen gambar atau IMG yang arahnya ke ini ke admin LTI. Nah, lebarnya misalkan 100. Nah, misalkan elemen selanjutnya kita akan tambahkan username sama misalkan tanggal ngegalang dana. Misalkan saya bikin dulu margin leftnya 3, terus misalkan saya pakainya strong aja ya. Misalkan displaynya block. Misalkan yang ini sampelnya username. Nah, misalkan terus apalagi misalkan small, ini untuk yang tanggal, misalkan kita kasih kelasnya text muted gitu ya. Kayak gini, terus apa elemennya misalkan 20, bebas saja misalkan 20 September gitu. Misalkan 2021 kayak gini. Nah, jadi sekarang coba kita reload dulu ya, tampilannya kayak apa sih? Coba saya reload. Nah, sekarang udah ada nih, misalkan gambar sama identitas ya, misalkan username sama tanggal galang dana. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang kita tambahkan apa lagi nih teman-teman? Coba cek lagi, berarti ada thumbnail sama deskripsi ya. Deskripsi nanti bisa kita copy aja, kita akan tambahkan thumbnail dulu. Nah, cuman untuk yang thumbnail ya, atau thumbnail ini kita bisa ambil dari list project nih teman-teman. Jadi nanti kita akan update beberapa ya, kita nggak perlu tambahkan ini nih. Biar kita bisa pakai, misalkan ini kan open in new tab-nya. Nah, saya bisa copy aja nih, saya copy, terus saya coba back lagi ke sini. Nah, terus saya mau tambahkan ya misalkan thumbnail. Misalkan saya enter dulu, saya mau tambahkan kelasnya misalkan thumbnail, terus misalkan saya mau tambahkan rounded ya, biar agak ada radiusnya gitu. Sama saya mau kasih margin topnya 4. Kita kasih juga misalkan stylenya overflow hidden kayak gini. Nah, tinggal misalkan di IMG-nya kita arahkan kemana, misalkan source-nya tadi yang kita copy tuh ya. Nah, jadi sekarang coba saya reload dulu. Nah, saya reload, ini udah ada nih ya. Cuma nanti kita akan update dulu beberapa. Dan pertama, saya mau keluarin dulu nih yang thumbnail ini dari flexbox-nya saya keluarin, biar nanti nggak ngikut ya ke yang tadi, ke profil, nggak perlu ngikut. Nah, misalkan kalau kita reload nanti tampilnya kayak gini nih ya. Jadi nanti di bawahnya gitu, kita tinggal hilangkan aja misalkan 286 kali 180-nya kita bisa hilangkan. Nah, buat ngilanginnya gimana? Kita bisa coba saja misalkan 286 harusnya ada nih di sini. Nah, saya bisa hapus yang ini 286 kali 180. Jadi kalau kita reload, nah sekarang udah ngilang ya. Tinggal kita akan sesuaikan aja, misalkan kita kasih kelasnya width-nya 100 ya di sini. Nah, misalkan kelasnya W 100 ya. Nah, misal gini. Coba saya reload. Nah, sekarang udah bener teman-teman. Jadi lebarnya 100 ya. Tinggal coba saya mau tambahkan apa lagi. Kita akan tambahkan untuk body ya, atau misalkan konten. Jadi saya bisa bikin misalkan kelasnya body. Kita kasih margin topnya misalkan 4, biar seragam ya, yang ini kan 4, yang ini juga harus 4. Nah, misalkan pertama saya mau ambil dulu ya dari desain Figma kita, saya mau ambil beberapa teks nih. Pertama coba saya klik aja nih, saya copy. Misalkan saya mau bikin berapa, H5 aja ya, misalkan H5. Terus nanti aja ya sekalian kita rapiinnya, misalkan kita bikin paragraf. Nah, pertama yang ini nih saya mau copy, terus saya bisa paste, saya tambahkan juga paragraf lagi ya. Misalkan yang kedua nih, paragraf kedua, saya juga tambahkan lagi untuk paragraf ketiga, misal gitu ya. Nah, saya bisa paste lagi. Nah, coba kita rapikan dulu. Misalkan yang ini saya mau rapiin dulu ya, yang H5, terus yang paragrafnya misalkan space-nya jangan banyak-banyak, misalkan 1 baris saja. Misalkan di sini saya juga tambahkan misalkan H5 lagi, misalkan H5 untuk yang ini ya, yang judul kedua, sama misalkan saya rapiin juga. Terus saya mau tambahkan beberapa paragraf, misalkan saya mau bikin 2 paragraf. Nah, misal gini, coba saya copy lagi teksnya. Nah, terus yang ini juga sama nih, saya mau copy lagi, terus saya paste aja nih teman-teman. Nah, udah gini ya. Jadi kalau kita reload harusnya udah ada teksnya. Tuh, keren ya. Jadi sekarang kita udah bikin nih untuk yang profil dari orang yang ngegalang dana, misalkan thumbnail, sama misalkan di bawah nih untuk deskripsi. Nah, ini untuk thumbnail nanti nyesuaiinnya tergantung lebar dari halaman kita. Misalkan next kita akan tambahkan lagi untuk yang apa? Kategori ya, harusnya di bawah sini tuh harusnya ada kategori nih, harusnya. Jadi coba saya tambahkan dulu misalkan untuk yang kategori. Jadi misalkan setelah body, atau misalkan di dalam body juga nggak apa-apa ya. Misalkan di sini saya tambahkan misalkan kelasnya kategori. Terus saya mau tambahkan juga misalkan bordernya top. Kita kasih padding topnya misalkan 3. Nah, di sini misalkan saya bikin link, terus kelasnya misalkan badge-nya misalkan primary. Kita kasih paddingnya misalkan 2, sama misalkan roundednya fill. Ini. Misalkan di sini kategorinya apa? Misalkan ini
hrefnya crash aja ya, misalkan kategorinya korban banjir, misal kayak gini. Coba kita reload. Nah, sekarang harusnya ada nih kategorinya. Jadi cuma satu aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Nah, tinggal kita akan tambahkan untuk yang sidebar di bagian kanan. Nah, misalkan yang sidebar kita akan pakainya card aja ya. Jadi misalkan yang ini, yang collage 4, saya mau tambahkan misalkan kelasnya itu card, misalkan bordernya kosong, kita kasih misalkan shadow-nya misalkan kosong. Kayak gini, misalkan kita bikin H1, kelasnya misalkan font weight-nya itu bold ya, misalkan bold, terus kita kasih labelnya apa, misalkan RP. Ini untuk yang nominal terkumpul ya, misalkan format uang misalkan 300.000. Nah, misal gini, tinggal misalkan kita tambahkan juga misalkan paragraf, kita kasih kelasnya sama, misalkan font weight-nya bold, terus misalkan yang ini misalkan labelnya terkumpul dari RP ya, kayak gini, misalkan format uang misalkan dari berapa, dari 10 juta misalkan kayak gini. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, terus kita akan tambah juga untuk progress bar ya. Nah, untuk progress bar saya bisa copy dari Bootstrap. Jadi misalkan Bootstrap progress bar kayak gini. Terus saya bisa copy nih dari yang versi berapa, versi 4 juga nggak apa-apa ya. Nah, misalkan saya mau copy yang sederhana aja ya. Yang ini misalkan yang kedua nih, saya copy. Terus nanti akan saya update beberapa. Misalkan kayak gini dulu. Kelasnya misalkan progress ya. Nah, misalkan stylenya saya mau update nih. Misalkan height-nya jangan terlalu besar. Misalkan titik 3 rem gini aja. Terus misalkan style yang ini width-nya berapa? Misalkan width-nya 7. Soalnya kan terkumpulnya kan masih sedikit ya. Misalkan width-nya 7%, value sekarangnya berapa? Misalkan 7. Nah, minimal berapa? Misalkan minimalnya kosong ya sama, misalkan maksimalnya 100. Nah, misalkan gitu aja dulu. Jadi coba saya reload dulu ya, bener atau enggak stylenya. Nah, misalkan sekarang udah bener nih ya, udah sesuai. Tinggal kita tambahkan juga untuk yang ini, deskripsi nih. Misalkan 3% tercapai sama 3 bulan lagi, terus beberapa elemen yang ada di bawahnya. Jadi sekarang saya bisa tambahkan misalkan setelah progress bar saya bikin flexbox aja ya, misalkan kelasnya deflex. Terus saya tambahkan misalkan justify content apa between ya. Soalnya kan biar rata di kiri kanan, kita kasih margin topnya misalkan 1. Misalkan di sini kita bikin paragraf aja, misalkan 7% tercapai. Terus misalkan paragraf yang kedua 3 bulan lagi, misalkan kayak gini. Nah, terus saya mau tambahkan juga misalkan kelasnya itu donasi, terus misalkan margin topnya 2, margin bottomnya misalkan 4. Nah, kayak gini. Nah, di dalamnya misalkan kita bikin aja misalkan button, kelasnya btn primary, btn-nya large ya, sama kita kasih btn-nya block kayak gini. Misalkan labelnya donasi sekarang. Nah, udah tinggal kita akan tambahkan beberapa lagi. Misalkan kita bikin H4, kelasnya misalkan font weight bold, terus kita tambahkan misalkan labelnya donaturnya udah berapa nih, misalkan baru 3. Kita kasih UL ya, atau navigasi. Kita akan bikin dari sini aja, dari Bootstrap, misalkan nav. Di Bootstrap itu ada yang nav nih, yang ini yang sederhana aja. Nah, kita bikin yang bisa diklik ya. Coba saya cari-cari dulu nih dari Bootstrap. Misalkan yang kayak gini nih, cuman yang bisa diklik ya, yang ada JavaScript behavior ya, kita akan pakai yang itu. Nah, kayak gini. Jadi nanti bisa diklik. Nah, misalkan saya mau ambil yang ini aja nih ya. Jadi saya bisa copy nih semua, terus saya mau paste misalkan setelah yang ini donatur. Nah, jadi sekarang saya bisa rapiin dulu. Nah, misalkan kalau kita reload ya, coba kita reload dulu. Tampilnya kayak apa? Nah, sekarang udah ada nih tampilannya kayak gini. Nanti kita akan tambahkan atau update pakai CSS. Nah, pertama saya mau itemnya cuma 2 aja ya. Misalkan jangan banyak-banyak. Yang ini misalkan untuk waktu, yang ini misalkan untuk jumlah. Jadi nanti ada tampilan misalkan by waktu atau by jumlah. Misalkan saya mau tambahkan untuk yang navpills-nya itu misalkan daftar, donasi, terus misalkan apalagi. Yang ini aktif ya sama. Nah, home tab-nya kita ganti. Coba home-nya kita ganti jadi waktu. Terus profile kita ganti jadi jumlah. Nah, yang ini yang ketiga kita nggak perlu. Jadi kira-kira kayak gini ya. Jadi ada waktu, ada jumlah. Kalau kita reload lagi, nah sama tampilannya.
Nah, sebenarnya sih kita udah pernah bikin ya, yang di detail project juga sama, hampir mirip. Coba saya copy aja untuk yang detail di bawahnya gitu ya, biar cepet. Jadi saya bisa buka di campaign slash show kalau nggak salah, atau slash detail ya, yang ini. Nah, misalkan saya mau ambil dari yang sidebar, berarti yang mana? Yang ini nih ya. Nah, yang ini coba saya copy dulu. Untuk yang jumlah kita kosongkan aja nggak apa-apa. Misalkan yang di sini saya paste. Terus saya mau reload nih. Nah, sekarang udah ada ya. Udah keren nih. Tinggal nanti kita akan rapiin dulu sama CSS. Misalkan yang jumlah kita biarkan dulu aja, pakainya misalkan titik-titik ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, jadi sekarang saya bisa ke bagian atas ya. Kita akan tambahkan beberapa CSS. Misalkan setelah title, saya mau push CSS. Nah, misalkan saya mau ambil kelasnya atau CSS-nya dari detail nih ya, yang ini. Misalkan saya copy, terus saya bisa close aja, terus saya paste. Nah, jadi coba sekarang saya reload dulu. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, keren ya sekarang ya. Jadi sekarang kita udah tambahkan juga tuh untuk yang detail project. Nah, cuman sekarang coba kita lihat-lihat dulu ya, kita compare lagi dengan desain kita. Kalau kita lihat di sini ada margin ya teman-teman ya, antara yang sidebar kanan dengan yang konten. Nah, sedangkan kita di sini nggak ada margin ya. Coba kita lihat lagi kalau yang di detail di project sebelumnya itu ada margin nggak? Adanya card ya, yang ini di dalam card gitu. Cuman kalau yang sekarang kan kita nggak di dalam card ya, jadi nggak ada margin di sini. Nah, misalkan yang ini kita ganti aja ya, misalkan jadi 7. Kalau kita reload, nah sekarang segini, tinggal kita atur misalkan justify-nya, misalkan justify content between kayak gini. Coba saya reload. Nah, kalau sekarang kan lebih enak tuh ya. Jadi nggak terlalu lebar kontennya. Soalnya kan konten kan kemungkinan kan sedikit juga tuh. Nanti kita akan tampilkan banyak yang bagian list ini nih. Nah, cuman kayaknya saya mau tambahkan juga ya. Misalkan di sini nih margin topnya 1 gitu. Nah, cuman margin top 1 untuk yang loopingnya setelah atau misalkan lebih dari kosong ya. Jadi saya mau tambahkan add if di sini. Misalkan if $i jika i-nya itu lebih besar dari kosong, kita akan tambahkan kelas. Misalkan kelasnya apa? Kelasnya misalkan mt-nya 1. Nah, kalau dia sama dengan kosong, kita nggak perlu tambahkan margin top. Coba saya reload. Nah, sekarang ada space-nya ya. Kalau yang atas kan nggak perlu nih, soalnya kan udah ada margin juga. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman yang ini jelek soalnya marginnya terlalu lebar, boleh ya nanti dihapus saja misalkan MR-nya. Kalau kita lihat lagi di ukuran small, coba kayak apa? Kalau ukuran small ada marginnya juga ya? Tahu nggak? Nggak ya? Udah benar kan harusnya? Cuman saya mau update dikit nih yang setelah korban banjir. Misalkan kategori ini nih, saya mau tambahkan HR. Nah, saya mau tambahkan misalkan HR ya di bawahnya. Misalkan HR, nah kita kasih large-nya misalkan non, tapi kalau ukurannya small kita kasih block gitu. Jadi nanti biar ada border ya di sini. Kalau kita reload, tuh sekarang ada border. Nah, jadi kira-kira gitu ya teman-teman untuk video kali ini. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like ya, share juga ke yang lain biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.